Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang komposisi transformasi. Ya, terkait dengan transformasi dilanjutkan dengan transformasi. Oke. Kita mulai. Apa sih komposisi transformasi itu? Komposisi transformasi itu adalah menggabungkan beberapa transformasi sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks. Ya. Jadi ada kalanya sebuah titik, sebuah garis atau sebuah bidang ditransformasikan selama beberapa kali sehingga akan menghasilkan transformasi yang kompleks. Entah itu digeser, dicerminkan, kemudian dirotasikan atau dibesarkan, dikecilkan, ya, berbagai macam. Caranya anak bagaimana? Terkait dengan transformasi kita mengenal adanya simbol-simbol dot seperti ini ya. Ini dot namanya. Jadi kalau ini dibaca T2 dot T1 dari titik A. Titik ya, karena ini X, Y. Ya, karena dia ditransformasikan dua kali, maka bayangannya biasanya dilambangkan dengan petik dua gini, A absen. Kalau bendanya adalah A, maka bayangannya adalah A double absen karena dia ditransformasikan dua kali. Kalau ditransformasikan satu kali, A absen. Seperti ini anak. Saya punya titik A, X, Y. Saya transformasikan dengan T1. Maka dia bayangannya menjadi A absen. Oke, gini ya. Kemudian A absen ini saya transformasikan lagi dengan T2. Maka bayangannya menjadi A double absen. Ya, ini artinya transformasi 1 dilanjutkan dengan transformasi 2. Oke, di dalam penulisan transformasi, maka transformasi seperti ini ditulis T2 bundaran T1. Jangan dibalik ya. Ini artinya T1 dikerjakan dulu baru T2 nanti. Ya, jadi yang ini dulu, yang dalam dulu dikerjakan, kemudian baru yang luar. Oke, gitu ya, jelas ya. Kemudian, lalu bagaimana misalkan kalau ada dua translasi berurutan kita komposisikan. Yang jelas kalau kita sudah mengenal anak-anak ya, namanya transformasi itu ada 4. 1 translasi pergeseran, 2 refleksi pencerminan, 3 rotasi perputaran, dan 4 dilatasi. Ya, jadi kalau ada dua translasi berurutan, maka seperti kita punya gambar ini ya. Saya punya titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B itu saya translasikan dengan T1. Kemudian dari B ke titik C itu saya translasikan dengan T2. Maka hasilnya adalah A ke C. Dengan komposisi translasi adalah T1 dilanjutkan T2. Ditulis T2 bundaran T1. Dibalik ya. Oke. Sehingga aturan komposisi dua translasi berurutan karena dia translasi anak-anak, translasinya namanya kan digeser. Itu adalah ditambah. Berarti T2 bundaran T1 berarti T1 dikerjakan dulu, mana T1 ini dulu ya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan T2 ini. Ditulis A1 B1 ditambah A2 B2. Boleh nggak ditulis A2 B2 ditambah A1 B1 dibalik? Ya, sebetulnya secara hasil nggak masalah anak-anak. Tapi secara konsep kita keliru. Oke, karena ini adalah translasi T1 dulu baru dilanjutkan oleh translasi T2. Sehingga bentuk translasinya tinggal dijumlah di kolom-kolom yang bersesuaian. A1 dengan A2 ditambah, B1 dengan B2 juga ditambah, jadinya seperti ini. Oke, gampang ya. Bagi contoh anak-anak, contohnya begini. Diberikan T1 ada translasi oleh min 2,4 dan T2 ada translasi dari 3, min 4, maka T1 bundaran T2 dari titik 3,5 adalah, jadi di dalam soal ini kita punya
kita punya contoh. Oke. Saya punya titik, anggaplah titiknya itu titik A gitu ya. Oke. Titik A ini adalah 3,5. Nah, kemudian dia ditranslasikan T1 bundaran T2 kan berarti T2 dulu. Nah, dengan T2. Oke. T2-nya adalah 3 min 4. Ini ya. Kemudian dia menjadi A absen. Gitu ya. Kemudian ternyata dia ditranslasikan lagi dengan T1. Oke, T1 adalah min 2,4. Maka hasilnya berapa? Nah, kalau semacam ini anak-anak tinggal ditambah ya. Berarti T1 bundaran T2 dari titik A dari 3,5 ini menjadi T1 bundaran T2 berarti T2 dikerjakan dulu baru T1. Ya, T2 dikerjakan dulu, mana T2? Ini kan? Ya, berarti 3 min 4 dikerjakan dulu. Kemudian ditambah dengan T1 min 2 dengan 4. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan titiknya. 3 dengan 5. Nah, hasilnya sama dengan 3 tambah min 2 1 tambah 3 adalah 4. Min 4 tambah 4 0 tambah 5 5. Berarti bayangan akhirnya menjadi 4,5. Selesai. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan seperti ini? T1 dan T2 ada transformasi yang masing-masing bersesuaian dengan ini. 1, min 1, 2, 3, dan ini. Nah, ini tidak bisa anak-anak pakai yang ini. Ya, dia harus pakai rumus translasinya itu harus pakai bentuknya matriks. Ya, sehingga kalau kita punya soal seperti ini, maka T sama dengan T1 bundaran T2, itu di sini. T sama dengan T1 bundaran T2, artinya ini adalah T2 dikerjakan dulu baru T1. Ya, T2 dikerjakan dulu baru T1. T2-nya mana T2-nya? Ini T1, ini T2. Oke, T2-nya dikerjakan dulu. Berarti yang paling ujung sebelah kanan itu T2. Nah, berarti 2, 1, 1 min 2. Oke. Kemudian dari sini dilanjutkan dengan T1. T1-nya di sini. T1-nya adalah 1, 2, min 1, 3. Nah, gini. Nah, karena dia bentuknya matriks, maka dia merupakan perkalian matriks. Oke, kita kalikan ya, masih ingat ya? Perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Baris dikali kolom. 1 dikali 2, saya tulis dulu. 1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1. Atas sama belakang. 1 dikali 1 ditambah dengan 2 dikali min 2. 2 dikali min 2. Oke. Kemudian yang bawah. Bawah sama depan. Min 1 dikali 2. Min 1 dikali 2. Ditambah dengan 3 dikali 1. 3 dikali 1. Oke. Bawah sama belakang. Min 1 dikali 1. Min 1 dikali 1. Ditambah dengan 3 dikali min 2. 3 dikali min 2. Nah, oke. Hasilnya sama dengan anak-anak. Yuk. 1 kali 2, 2 ya. 2 kali 1 juga 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Yang ini 1 kali 1 itu 1. 2 kali min 2 itu min 4. 1 ditambah min 4 hasilnya min 3. Oke. Min 1 kali 2 ini adalah min 2. Min 2 ditambah 3 kali 1, 3. Min 2 ditambah 3 adalah 1. Min 1 kali 1 adalah min 1. Min 1 ditambah 3 dikali min 2 juga min 6. Min 1 tambah min 6 hasilnya min 7. Ini hasilnya. Bisa ya? Bisa. Next, lanjut. Lalu bagaimana kalau begini? Ini ada titiknya.
Oke, diketahui transformasi T1 dan T2. Yang ditanya adalah hasil transformasi titik ini terhadap T1 dilanjutkan T2. Ingat ya, T1 dilanjutkan T2. Berarti kalau kita tuliskan di sini, T1 dilanjutkan T2, begini ya. Oke, terhadap titiknya adalah 2,-1. Begini. Oke. T1 dilanjutkan T2 berarti T1 dulu yang ditulis, kita tulis ya. T1 sebelah sini kita tulis dulu. 1, 1, -1, -2 yang berdekatan dengan titiknya. Ini ya titiknya. Oke, ini titiknya ya. Kemudian dilanjutkan ke T2 ke sini. 0, -1, 1, 0. Nah, yuk kita operasikan dulu. Ini sama ini dulu ya. Oke. Mendatar dikali tegak. 0 dikali 1. 0 dikali 1. Ditambah dengan -1 dikali 1. -1 dikali 1. Mendatar dikali belakangnya. 0 dikali -1. Ditambah dengan -1 dikali -2. Oke. Bawah anak-anak sama depan. 1 dikali 1 ditambah dengan 0 dikali 1. Bawah sama belakang. 1 dikali -1 ditambah dengan 0 dikali -2. Benar ya? 1 dikali -1 tambah 0 dikali -2. Oke, dikali dengan titiknya jangan lupa. 2-1. Oke, hasilnya sama dengan yuk. 0 dikali 1, 0 ya. -1 kali 1, -1. 0 dikali sesuatu, 0 ini -1 kali -2, 2. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0 ya. 1. 1 kali -1, -1. 0 dikali sesuatu tetap 0, berarti tetap -1. Nah, titiknya 2-1. Yuk kita kalikan. Sama kayak tadi ya. Mendatar dikali tegak ya. Oke. -1 kali 2 saya tulis dulu. -1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali -1. -1. Oke, bentar. -1. Yang bawah dikali belakang, dikali depan ini. 1 dikali 2, 1 dikali 2 ditambah dengan -1 kali -1. -1 dikali -1. Hasilnya sama dengan -1 kali 2. -1 kali 2 itu -2. 2 kali -1 juga -2. Hasilnya adalah -4 yang atas. Yang bawah 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 2 tambah 1 adalah 3. Ini adalah bayangannya. Oke? Bisa ya? Bisa. Next slide. Satu lagi anak-anak. Diketahui T1 transformasi yang bersesuaian dengan matriks ini T1 ya. T2-nya matriks bersesuaian T2 transformasi yang bersesuaian dengan matriks ini. Yang ditanya adalah bayangan AM, N oleh transformasi T1 bundaran T2 adalah -9,7. Ini bayangannya anak-anak. Bayangannya. Oke. Yang ditanya nilai M ditambah N berapa? Oke. Jadi kalau kita punya konsep di sini T1 bundaran T2 ya. Jadi T1 bundaran T2 dari titik A, mana titik A-nya? Titik A ini dari M, N. Oke. Itu hasilnya adalah -9,7. Maksudnya begini. Yang ditanya adalah M ditambah N berapa? Nah, ini pertanyaannya. Oke. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Nah, kita lakukan seperti biasa anak-anak. T1 bundaran T2 berarti T2 dikerjakan dulu baru T1. Oke. Kita kerjakan dulu ya. Jadi ini menjadi T1 bundaran T2. Nggak usah tanda panah ya. Saya hapus saja. T1 ini. Tanda panah.
ini saya kasih penyelesaian gitu aja. Penyelesaian. T1 bundaran T2 dari M, N sama dengan min 9,7. Sehingga dari sini kita punya T1 bundaran T2 berarti T2 dikerjakan dulu baru T1 ya. Ini titiknya adalah MN. Oke, sama dengan min 9,7. Nah, oke. T1 bundaran T2, T2 dikerjakan dulu mana T2 ini ya. Berarti min 1, min 3, min 2 dengan 4. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan T1, 5, 3, 5, 3, min 1, 2. Oke, kita kalikan dulu nak ya. Yuk kita kalikan dulu. 5 dikali 1 langsung ya 5. Oke. Ditambah 3 dikali min 2 adalah min 6. Ini sama ini. 5 dikali min 3 adalah min 15. Ditambah dengan 3 dikali 4 adalah 12. Bawah dengan ini ya. Baris kedua dengan kolom pertama. Min 1 dikali 1 min 1 ditambah dengan 2 dikali min 2 min 4. Oke. Kemudian ini sama yang belakang, min 1 kali min 3 adalah 3 ditambah 2 dikali 4 adalah 8 dikali MN sama dengan min 9, 7. Berapa ini? Min 1, oke. Ini min 3, ini min 5, 3 tambah 8, 11. Dari MN sama dengan min 9,7. Oke. Kita kan butuh MN-nya saja nak ya. Kita butuh MN-nya saja. Kasih batas saja biar nanti tulisnya enak. Oke, kita butuh MN-nya saja sehingga ini harus pindah. Karena pindah ke sana dia jadi inverse ya. Nah, saya inverse dulu. Terus saya tulis ulang min 1, min 3, min 5, 11. Oke, dikali dengan min 9, 7. Jangan lupa, ini kan inverse ya, karena dia pindah kan. Perkalian pindah sana jadi di inverse. Kalau di dalam matriks, perkalian pindah sana dia di inverse. Nah, begini. Nah, ini harus dicari dulu. Ya, kita cari dulu ya. Berarti langsung aja sama dengan, yuk, inverse-nya gimana masih ingat? Min 1 kali 11 kan gitu ya. Min 1 determinannya dulu kali 11. Dikurangi dengan min 3 kali min 5. Min 3 kali min 5. Oke, ini determinannya. Dikali dengan, jangan lupa, formula jadi apa ini? Min 1 dengan 11 dilukir. Ya, ini ya. Ditukar. Yang ini sama ini, itu dikali min. Berarti min 3 jadi 3, kalau dikali min. Min 5 jadi 5. Oke. Nah, kemudian ininya tetap min 9, 7. Berapa ini? 1 per min 11. Min kali 3 kali 5 ini min 15. Berarti min ya. Min kali min plus kali min berarti tetap min 15. Oke. Ini kita kalikan anak-anak. 11 kali min 9, min 99. Oke. Ditambah dengan 3 dikali 7, 21. Yang bawah, 5 dikali min 3, min 45. Ditambah dengan min 1 kali min 9 plus 9. Oke. Hasilnya sama dengan ini berapa? 1 per min 26 ya. Oke. Dikali dengan min 9, 9 ditambah 21 berarti min 78. Oke. Ya, min 45 tambah 9 berarti min 36. Benar ya? Berarti MN sama dengan, nah ini tinggal kali. Min kali min plus ya nak ya. Berarti ini 78 per 26. Ini juga sama min kali min plus 36
per 26. Artinya M-nya sama dengan 78 per 26. Ya, N-nya sama dengan 36 per 26. Oke, sehingga kalau pertanyaannya jadi M ditambah N sama dengan M-nya adalah 78 per 26 ditambah 36 per 26. Oke, pembilangnya kita jumlah anak-anak. 8 ditambah 6 ini 14. Ya, nyimpen 1, 7 ditambah 3 ini adalah 10 tambah 1, 11. 114. Dibagi 26. Bisa dikecilkan kayak ini? Dibagi 2 coba. Kalau kita bagi 2, yang atas 57. Ya, yang bawah kita bagi 2, 13. Oke, bisa dibagi lagi kayak ini? Bisa ya? Udah ya, selesai, finish. Ya, ini anak-anak. Ya, hasilnya ini. Selesai. Bisa ya? Bisa. Oke anak-anak, mungkin itu dulu untuk transformasi, komposisi transformasi. Ya, semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.